Nah, jadi materi kita lihat satu iklan, ini 2 menitan ya, terus Bapak Ibu tebak ya, produknya gagal atau berhasil ya. 66 low Earth orbiting satellites going around the Earth 14 times a day, all interconnected to each other through inter-satellite links in an incredibly unique architecture that delivers an umbrella of communications to all parts of the planet. Nothing else does that. It required technical precision. It required creativity. I think from a human standpoint, we needed the best and brightest to be able to come together and work on a project that was beyond probably anyone's technical experience to accomplish before. We selected Thales Alenia for their experience, for their knowledge about complicated constellations. It's really been an overall partnership to create something so complicated, important, and unique as the Iridium Next system. Oke. Nah, itu kurang lebih 1 menit ya dari iklannya. Nama produknya Iridium. Produknya itu telepon satelit ya, sehingga bisa bertelepon di mana aja karena dia pakai low Earth orbiting satellite, ada 66 mengorbit bumi ya. Sehingga sistemnya itu kalau orang pakai telepon satelit itu satelitnya berfungsinya seperti BTS ya, BTS 2G, 3G, 4G begitu ya, tapi berseliweran di atas kepala kita dengan cepat. Kalau dia udah lewat, dia handover ke satelit berikutnya yang lewat itu begitu ya. Sehingga orang nggak punya blind spot apapun di atas muka bumi, di lautan luas bisa telepon, di kutub utara bisa telepon, di gurun pasir bisa telepon, di hutan bisa telepon juga. Bakal laku atau bakal bangkrut produknya, Pak Yoga dan Bu Fitri? Kalau dari saya laku sih Pak harusnya. Laku ya? Iya. Iya, iya, iya. Nah, kalau Bapak Ibu baca ya materialnya yang tersedia ya di Learn gitu ya. Perusahaan itu ya, ide Iridium itu udah mulai, tadinya perusahaannya Motorola ya, sangat terkenal, tahun 98 udah mulai ya. Lalu belum sampai 1 tahun langsung bangkrut perusahaannya gitu ya. Nah, jadi Oh, iya, gimana Pak? iya nggak apa sih Pak. Mungkin materialnya yang mahal. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa sampai bangkrut gitu ya. Ini ada iklan lain ya yang munculnya tahun 98 ya. Kebetulan ada yang naruh juga di YouTube ya. Introducing Iridium, the world's first handheld global satellite phone. Nah, ini iklannya tahun 98 ya. Bapak Ibu bisa lihat apa? HP-nya tadi segede-gede batu bata ya. Eh, Antenanya agak panjang karena harus mencapai satelit ya. Tapi iklannya cool banget ya. Di kutub utara bisa nelpon gitu ya. Nah, ini bangkrut dengan sukses ya. Kalau iklan pertama yang Bapak Ibu lihat itu Iridium Next ya. Itu setelah bangkrut perusahaannya tidak dibiarkan ya diakuisisi oleh pemerintah ya. Terus itu jadi aplikasi militer. Tapi Iridium Next itu adalah si Iridium bertahun-tahun kemudian berusaha bikin aplikasi buat sipil lagi dan berusaha comeback ya. Sehingga dia menggait perusahaan Eropa namanya Thales itu ya di iklan yang pertama itu. Jadi ini perusahaan bangkrut dengan sukses kurang dari setahun lalu berusaha bangkit lagi karena diselamatkan oleh negara ya. Nah, jadi kisahnya serumit itu. Jadi kalau ditanya bangkrut atau enggak, produk yang pertamanya dan ide dasarnya bangkrut, Pak. Nah, tentu ini jadi pembelajaran yang sangat menarik ya, karena kenapa bisa bangkrut itu pertanyaannya. Tadi dugaannya Pak Yoga adalah mungkin mahal ya, kata Pak Yoga ya. Iya Pak. Nah, jadi di Learn ini ya, saya pasang beberapa
artikel ya, yang satu ini paper mengulas tentang ini learning from corporate mistakes ya, the rise and fall of Iridium. Lalu ini ada artikel dari Independent ya, tentang down to earth reasons for Iridium failure. Yang ketiga ini tentang sejarah Motorola ya. Jadi Motorola bukan perusahaan abal-abal ya, perusahaan hebat banget, menguasai teknologi sangat maju di zamannya. Dan tahun 90-an itu mungkin 60% dari handphone di seluruh dunia itu mereknya Motorola, menguasai pasar ya. Nah, ini ada diskusi tahun lalu juga, ini ada singkat cerita tentang Iridium ya. Lalu ini iklan lain tentang Iridium yang udah berusaha comeback ya, Iridium Next itu tadi ya. Nah, jadi ini ada materi-materinya, kita bahas beberapa ya. Ini papernya, Learning from Corporate Mistakes ya, The Rise and Fall of Iridium. Jadi dia ada beberapa hal yang dia sebutkan ya. Harga jualnya itu tadi ya yang dibilang mahal itu ya, di sini tertulis juga ya. Jadi ini di halaman agak bawah ya. Ini dibilang harga handsetnya itu $3.000. Jadi kalau pakai kurs sekarang sekitar 45 juta ya, sampai 50 juta itu bisa beli sepeda motor ya, 2-3 biji gitu ya, tergantung sepeda motornya gitu ya. Harganya segitu ya, telepon yang segegap batu bata itu. Lalu harga berteleponnya per menit itu 3-8 dolar ya. Katakanlah $5 ya, berarti ya sekitar 50.000 per menit. Jadi kalau nelpon setengah jam gitu, itu dengan cepat bisa jadi ordernya biayanya jutaan gitu ya. Nah, jadi harga jualnya memang mahal ya. Lalu pangsa pasar yang dibayangkan oleh si Motorola ternyata tidak sebesar itu ya, padahal proyeknya udah makan uang sangat besar ya. Terus pemasukannya, teknologinya jalan nih, amazingly teknologinya jalan ya. Tapi tidak berhasil mendapatkan keuntungan cukup untuk menutup biayanya, terus bangkrut dengan sukses gitu ya. Nah, tapi kenapa bisa gitu ya? Ini perusahaan jago, direkturnya jago dan lain sebagainya ya. Ada beberapa problem ya yang disebut, banyak ya, cukup banyak ya. Ini analisisnya di sini, tapi saya pengen point out beberapa aja yang menurut saya memang sangat krusial ya di proyek Iridium ini. Yang pertama ya, secara teknologi walaupun jalan ya, Iridium itu ada limitasi teknologi ya. Sebagai telepon satelit ya, dia itu harus punya line of sight. Jadi dia harus lihat langit itu. Ya, dan di dalam aplikasinya kadang-kadang agak awkward ya. Jadi ini misalnya dia bilang kita tidak bisa expect CEO yang lagi traveling ya, terus ada di Bangkok, dia harus keluar bangunan supaya bisa lihat langit ininya, handsetnya gitu ya, terus bisa bertelepon satelit ya, karena kan Bapak Ibu juga mengalami ya kalau pakai Waze atau pakai GPS, kalau di dalam terowongan kan tahu-tahu dia ngaco ya. Karena kan dia harus lihat langit ya, karena komunikasinya langsung ke satelit ya. Masa lagi meeting di bangunan dia harus melongok keluar jendela untuk bertelepon, itu kan nggak masuk akal ya. Jadi limitasi ini sangat krusial di dalam teknologinya. Dan ya oke lah, ada segelintir orang pengen bertelepon dari kutub ya, seperti iklan itu tadi, atau di tengah laut atau di tengah hutan ya. Tapi kebanyakan orang yang butuh komunikasi cepat mungkin CEO gitu ya, terus ya dia kemungkinan seringnya meeting gitu ya, terus di dalam bangunan nih, sehingga langsung ini menggerus pasarnya ya, limitasi teknologi ini. Lalu harga jual yang mahal itu punya saingan. Ya, saingannya adalah jaringan selular ya, 2G, 3G itu berkembangnya sangat pesat, harga komunikasinya turun dengan drastis menjadi jauh lebih murah begitu ya. Dan kalau CEO udah punya 2G atau 3G, ngapain dia punya Iridium begitu ya, kalau 2G, 3G itu udah murah, kecuali dia kapan-kapan pengen ke kutub gitu ya. Jadi kebutuhan untuk Iridium itu rendah sebenarnya begitu ya. Jadi ini dua aspek ini, yang satu ekonomi, yang satu teknis, itu sangat besar pengaruhnya ya, menyebabkan kebangkrutannya. Lalu ada aspek psikologis perusahaan ini ya, yang juga disebut di sini ya, yaitu adalah problem ini, disebutnya di sini adalah di halaman ini ya, di halaman 6 ya,
escalating commitment. Ini problemnya psikologis ya. Jadi proyeknya Iridium itu berumurnya itu udah lebih dari 11 tahun sampai dia launching ya. Karena kan sangat ambisius, secara teknologi juga sangat menantang, sangat sulit begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan ya, perusahaan itu invest untuk research dan lain sebagainya dari awal ya udah 11 tahun. Katakanlah udah jalan 5 tahun gitu ya. Maka si Motorola itu akan merasa sayang kalau proyeknya ditutup ya. Kita udah keluarin biaya begitu banyak ya kalau kita tinggalkan proyek Iridium ini, maka uang yang kita buang itu udah langsung hilang ya, udah langsung jadi kerugian. Sehingga ada perasaan psikologis fear of missing out itu ya, FOMO gitu ya. Yang dilakukan jadinya adalah invest lagi ya, timpuk lagi uang lebih banyak lagi karena kita harus berhasil. Karena kita udah buang uang begitu banyak begitu ya, sehingga tidak boleh kita gagal, suntik dana lagi gitu ya. Sampai 11 tahun, sampai launching ya. Dan karena komitmen itu harus dieskalasi setiap kali secara psikologis gitu ya, udah tidak mungkin lagi memikirkan kegagalan ya, dan tidak mungkin lagi ada kritik-kritik terhadap limitasi teknologinya yang bisa didengar dengan objektif gitu ya. Nah, ini secara psikologis ya mirip dengan pemain saham ya, atau mungkin yang kena investasi bodong ya, atau penjudi di kasino ya. Jadi biasanya secara psikologis itu perasaan hampir menang itu tuh, padahal kalah ya, hampir menang itu yang bikin kita itu double down gitu ya. Jadi oh ini ke kasino ya, oh dikit lagi tadi menang, tapi kan kalah ya, bertaruh lebih banyak lagi ya, karena perasaan itu mengganjal lah, kita pingin menang gitu, dikit lagi loh, dikit lagi melesetnya gitu. Main saham ya, kalau pas kena investasi bodong juga gitu, ini tadi hampir ya buktinya. Dan biasanya kalau investasi bodong, kalau di awal dikasih ya seolah-olah menang ya, namanya juga tipuan begitu ya. Terus tapi lama-lama oh kalah, terus tambah lagi investasinya, nanti hancurnya bener-bener hancur sampai habis, hutangnya gede ya. Terus kalau itu kasino nanti disatronin tukang pukul ya. Kalau investasi bodong pas duitnya mau diambil nggak bisa. Gitu ya. Jadi psikologi yang semacam itu kadang-kadang sulit dilawan ya. Orangnya pintar, bisa intelektual ya, tapi secara psikologis itu sangat sangat kuat, sangat keras ya. CEO-nya Motorola bukan CEO abal-abal ya, dan itu perusahaan sangat hebat ya, begitu ya, menguasai teknologi puluhan tahun begitu ya. Tapi tersandera oleh efek psikologis yang semacam itu ya, itu bisa bisa mata gelap gitu ya, dan akhirnya menghasilkan kebangkrutan proyek yang seperti itu. Ya, jadi analisis dari papernya seperti itu ya, lengkapnya Bapak Ibu bisa baca lagi ya. Lalu ada artikel ini yang dari Independent, ini saya mau tunjukkan ya, Down to Earth Reasons for Iridium Failure. Ini artikelnya fresh waktu dia baru bangkrut ya, jadi tahun 99 ya. Waktu Motorola-nya baru bangkrut, dia menyebut juga beberapa problem itu ya. Yang pertama soal harga jual itu ya, dibilang Iridium handsetnya 1.900 pound sterling ya, ini dalam pound sterling jadi mahal ya. Lalu bertelepon itu 5 pounds per menit ya, mirip ya dengan angka-angka yang tadi disebut di paper itu ya. Lalu yang fatal ya menurut dia juga adalah ini ya, the most damning indictment of Iridium Motorola ya, adalah bahwa handsetnya harus strictly line of sight. Ya, jadi itu harus lihat langit itu ya. Jadi secara teknologi limitasi yang ini nih yang akhirnya menjadi penentu kejatuhannya Iridium ya, karena pasarnya jadi terbatas ya karena limitasi teknologinya itu. Ya, jadi secara teknologi memang harus dipikir ya secara serius ya, bukan sekedar teknologinya jalan atau enggak ya. Karena kalau nggak jalan udah pasti nggak bisa dijual lah ya, atau kalau separuh jalan nanti berusaha dijual tapi lama-lama kan penipuan yang semacam itu akan terbongkar ya, teknologi nggak jalan kok mau dijual gitu ya. Dan itu ada kasus yang menarik yang lain di Amerika juga, akhirnya masuk penjara ya, orangnya jual produk yang nggak jalan ya, tapi terus ditipu ya semua investor-investornya, terus sekarang vonisnya masuk penjara gitu ya. Ada sih kasus semacam itu, tapi Motorola bukan ya.
teknologi jalan, cuman punya limitasi serius ya. Dan apa CEO, teknisi, engineer-nya mata gelap ya akhirnya bangkrut. Nanti kita belajar lagi ya di minggu-minggu depan teori-teori bisnis dari Harvard Business School yang menerangkan kenapa di perusahaan ya situasi semacam itu jadi sulit dinavigasi ya. Ada teorinya yang profesor dari Harvard itu menjelaskan, nanti Bapak Ibu baca, tapi itu untuk materi minggu depan. Nah, kurang lebih seperti itu nih materinya, sehingga Bapak Ibu punya bahan ya untuk melakukan chatting. Mudah-mudahan menarik ya. Ada pertanyaan dari Pak Yoga atau Bu Fitri soal kasus Iridium kita? Belum sih Pak, kalau dari saya masih Oke. oke sih. Masuk akal ya kenapa jadi bangkrut ya. Iya Pak. Nah, cuma biasa analisis mayat itu kan selalu, oh iya dia matinya gitu ya, jadi jelas ya. Tapi kalau Bapak Ibu membayangkan ya, perusahaan yang paling hebat zaman sekarang ya terus bisa bangkrut, itu kasusnya Motorola kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan misalnya Google bisa bangkrut ya, atau apa ya perusahaan hebat lainnya ya. Apalah Apple bisa bangkrut ya, atau Amazon bisa bangkrut ya, atau Facebook bangkrut gitu ya. Nah, itu kayak membayangkan hal itu tuh ya, dan betul bangkrut betulan gitu ya. Jadi kayak ketidakmungkinan itu tapi terjadi ya, sehingga kasusnya memang jadi menarik dan jadi bahan analisis ya kenapa begitu ya. Tapi Bapak Ibu harus membayangkan keterkejutan yang semacam itu ya terjadi waktu Motorola itu bangkrut. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, berarti materi kita sampai di sini ya malam ini untuk bisnis teknologi. Dan Bapak Ibu, saya tunggu chattingnya. Minggu depan kita ketemu hari Selasa malam ya untuk kuliah kita ini. Thank you Bapak Ibu. Oke Pak, siap.